Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama KKVI, Komunitas Koordinator Virtual Indonesia, yang kali ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak di Diklat Daring, pembelajaran jarak jauh, pembuatan bahan ajar dan best practice untuk guru-guru Kabupaten Demak. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki sesi ke-6 ya. Sesi ke-6 ini adalah materi video conference atau VCon. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir ini trainer yang banyak penggemarnya. Pak Abimanyu, Rio Aris Abimanyu. Beliau adalah salah satu founder KKVI dan juga staf di LPMP Jawa Tengah ya. Ya. Ini kayaknya kita ada suara sedikit membayang ya. Suaraku agak membayang. YouTube-nya mungkin perlu di post. Iya, YouTube-nya di post dulu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Ini live. Jadi nanti kita membahas materi. Kemudian jika ada, ini bagus. Tidak ada lagi. Berarti harus YouTube-nya harus di pause. Bukan. AC-nya. Oh, AC-nya. Oke, Bapak Ibu. Lihat aja Bapak Ibu. Untuk VCon sesi kali ini itu Bapak Ibu bisa sambil ngopi-ngopi, bisa sambil menikmati sajian ya, karena formatnya kita ngobrol asik tentang video conference. Nah ini agak nge-lag juga nih, agak delay nih. Iya, masih coba enggak apa-apa. Siap. Nyantai. Oke, cek. Oke, saya dulu nih. Saya lancar. Oh ya. Oke, kita lancar kembali. Ya, sip. Selamat datang. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di live streaming ini. Nanti Bapak Ibu bisa turut berinteraksi dengan kita dengan cara menuliskan nama dan asal instansi di kolom komentar, dan juga bisa menanyakan pertanyaan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu VCon alias video conference. Ya. Oke. Pak Abi. Baik. Udah lama melakukan VCon ya Pak ya. Kalau dihitung udah berapa kali VCon Pak? Jangan kehitung. Kalau kayak pilot jam terbang ya. Kalau VCon dihitung jam ada berapa jam? Ada ribuan jam ya. Kalau dikonvers ke data kuota udah data yang kita pakai. Jadi tahun berapa Pak? Pertama kali VCon Pak Abi? Pertama VCon itu VCon untuk pembelajaran atau VCon untuk yang lain? Pokoknya VCon. Kayak kalau VCon itu yang pertama sejak ada teknologi VCon muncul, karena kebetulan saya kan Meskom dan tertarik pada hal-hal yang berbau teknologi. Pasti kalau ada teknologi baru langsung coba. Tahun berapa itu kira-kira? VCon itu kalau nggak salah yang pertama itu Skype ya. Skype. Oh, Skype waktu itu masih baru cuma beberapa orang dan itu berbayar. Tapi benar-benar dipakai untuk pendidikan itu ya sudah tahun 2000-an itu ketika Simolek pertama kali memunculkan Semarang Digital Class. Kira-kira tahun berapa itu? 2005 kayaknya. 2005. Iya, 2005 itu kita ngajari Bapak Ibu guru bagaimana kelas digital itu seperti apa. Salah satunya berbasis video conference untuk tatap muka nyaringnya. Walaupun waktu itu sangat susah yang mengenalkan
Karena waktu itu kita nggak pernah berpikir suatu saat kita akan menggunakan tatap muka daring gitu loh. Iya, iya. Pasti banyak alasan dari masalah teknologi terutama ya. Waktu itu kan 2005 Android sudah booming, tapi masih jarang HP yang punya kualifikasi untuk webback gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi waktu itu ya kalau mengenalkan webback, waktu itu masih pakai webback. Mengenalkan webback itu ya susah sekali. Nah, dari satu kelas itu ketika kita kenalkan video conference gitu ya, hanya beberapa perangkat yang mampu terkoneksi. Laptop pun waktu itu speknya kan ya banyak yang tapi sudah kita kenalkan dan lebih booming lagi, lebih banyak lagi menggunakan ketika Xiaomi meluncurkan VCT ya. Itu kita udah rutin pakai Vicon ya 2016. Bukan 17. Berarti tadi itu bukan 2005, sorry. 2015. Oke. Ya, 2005 itu masih teknologi MIRC. Ya udah ada Vicon sih waktu itu juga. Yahoo Messenger waktu itu. Nah, dan itu sudah pakai, tapi Viconnya hanya 1% enggak. 1% ya, tidak rame-rame ya. Enggak, belum broadcast sistemnya ya. Siap. Berarti sebenarnya Vicon itu apa Pak Abi? Kalau menurut Pak Abi? Vicon itu kalau secara harafiah kan video conference ya. Pengembangan dari telepon ya, komunikasi dua arah berbasis video, video conference. Nah, sekarang berkembang tidak hanya digunakan untuk komunikasi personal ya, tapi sudah personal artinya satu orang ke satu orang, tapi satu ke banyak orang sekaligus. Dan metodenya banyak. Ada yang metodenya semua terkoneksi dalam satu room, seperti misalnya menggunakan Zoom, Webex dan lainnya. Ada juga yang seperti StreamYard ini, live di YouTube. Ya, itu juga bisa kita katakan video conference juga, karena dari peserta bisa interaksi menggunakan komentar, dan komentarnya bisa tampil di mana tampilan utama. Oke, nanti kita coba bahas satu persatu. Kita catat ada Skype, Webex, Zoom, kemudian StreamYard, Google Meet, ada nanti Microsoft Teams ya. Satu lagi WhatsApp. Nah, kalau yang selain itu masih banyak, ada anytime meeting, ada Zoho meeting juga ada, tapi penggunanya masih terbatas. Iya. Kalau kita lihat dari lingkungan kita saja ya, kalau catatan resminya nanti kita buka bareng-bareng lewat Google ya. Kalau di lingkungan kita, lingkungan saya terutama, yang terutama terbanyak itu penggunanya Zoom. Kedua Google Meet, terus Microsoft Teams, baru yang ketiga yang terakhir selanjutnya Webex. Walaupun beberapa tahun yang lalu Webex itu utama, favorit kita. Dulu itu sebenarnya masih banyak juga ya. Masih banyak sekali. Saya pernah dengar ada CloudX gitu ya, juga banyak. Okay. Ada buatan lokal juga kok. Apa ya namanya kemarin ya? Kok saya lupa. Nah, mudah-mudahan nanti pas ingat langsung disampaikan ya. Buatan Indonesia berarti ya. Buatan Indonesia ada. Baik Bapak Ibu sekalian, sesi kita tentang Vicon ini memang kita tidak membahas satu platform Vicon yang akan kita gunakan, tapi kita sengaja memerdekakan diri ya, sesuai dengan spirit merdeka belajar. Jadi kita akan berkenalan dengan banyak platform Vicon. Nanti kita bedah plus minusnya. Kemudian nanti terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Karena kalau pengguna itu kan raja ya. Bebas. User itu terserah ya. Kita mau pakai yang mana ya. Dan sekarang kita nggak terlalu terikat atau mania dalam satu merek ya. Pokoknya mana yang paling pas, mana yang gratis, yang paling khususnya buat pendidikan ya. Khususnya buat pendidikan. Vicon untuk pendidikan ini, di mana sih posisinya sebenarnya Vicon di pembelajaran daring ini, pembelajaran jarak jauh ini Pak? Nah, gini Pak Doni, Bapak Ibu sekalian,
awal-awal ada pandemi itu banyak guru yang latah bahwa PJJ itu adalah Vkon. Sampai akhirnya Pak Dirjen turun tangan bikin pernyataan bahwa PJJ itu tidak melulu hanya sekedar Vkon gitu ya. Walaupun pada awalnya kita VCT yang memperkenalkan Vkon ya, justru kita mengenalkan bahwa kelas digital itu berbasis Vkon gitu ya. Karena waktu itu orang belum punya pikiran suatu saat kita memang dipaksa untuk berbasis Vkon gitu ya. Nah, di VCT pun kita mengajarkan bahwa PJJ itu banyak tahapnya, ada banyak unsurnya. Yang pertama kan dari kita bahas dari metodenya ya, kalau hubungan dengan Vkon ya, asinkronus dan sinkronus. Jadi sinkronus dan asinkronus ya. Yang sinkronus itu secara langsung, asinkronus itu secara tidak langsung. Nah, Vkon ini masuk di sinkronus. Jadi tatap muka daring, ya, bertemu secara langsung seperti yang tadi Pak Doni sampaikan. Ada momen-momen tertentu, ada waktu-waktu tertentu, guru harus berinteraksi dengan siswa secara langsung untuk melihat, untuk mengevaluasi, juga ya untuk mempererat hubungan ke siswa ya. Jadi penting sekali Vkon itu untuk dilaksanakan dalam tempo-tempo tertentu dengan segala keterbatasan tentunya ya. Misalnya kalau di sekolah negeri, di sekolah negeri itu mungkin banyak siswa yang tidak mempunyai perangkat. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu guru dengan kebijakan lokalnya ya mensikapi hal seperti itu. Misalnya untuk Vkon di waktunya sore ketika orang tua siswa pulang, perangkatnya yang dibawa orang tua sudah ada di rumah bisa dipakai untuk Vkon. Nah, itu salah satu cara bagaimana Bapak Ibu guru untuk mengatasi permasalahan yang ada. Penting walaupun tidak utama, karena selain Vkon masih banyak lagi. Jadi tidak hanya jangan hanya setelah Bapak Ibu mampu untuk melaksanakan Vkon tiba-tiba sudah melaksanakan Vkon sekali dua kali bilangnya oh saya sudah PJJ gitu ya. Enggak seperti itu juga Pak Doni dan Bapak Ibu ya, harus ada yang sinkronisnya itu dijalankan berbasis Vkon gitu ya, misalnya yang asinkronnya ada misalnya seperti Google Classroom, Edmodo, atau bahkan berbasis WA pun boleh. Artinya ada pembelajaran kita berikan ke siswa secara tidak langsung. Nah, kontennya bisa berupa video, bisa berupa modul digital seperti itu. Jadi memang harus combine ya. Ketika kita melaksanakan PJJ yang sinkronus dan asinkronus. Kembali lagi ke tadi video conference untuk pendidikan ya perlu sekali. Harus Bapak Ibu sekali tempo dalam seminggu harus ya tidak harus tapi lebih baik mengadakan video conference ke siswanya untuk menciptakan hubungan yang tetap baik. Begitu Pak Doni. Oke. Jadi sebaiknya ketika guru mengemas pembelajaran jarak jauh ini tetap ada Vkonnya ya, tetap ada Vkonnya. Nah, nanti kita telah frekuensinya seberapa lama biar tidak terlalu sering tapi juga tidak terlalu langka. Iya. Nah, menurut hematnya Pak Abi paling idealnya itu seberapa nih frekuensi? Minimalnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Oke. Jadi maksimal ya semampunya. Iya. Apalagi sekarang siswa dan guru kan sudah dapat kuota pendidikan ya. Terlepas itu nanti banyak masalah misalnya dosen mahasiswa juga. Ya minimal seminggu sekali. Ya kalau misalnya kepepet aja ya paling nggak ya 2 minggu sekali lah. Nah, nanti di sini yang saya harapkan semua Bapak Ibu guru itu bisa mengelola sebuah
PJJ yang dengan metode asinkronus video conference ya. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa membuat apa ya namanya room, kemudian mengundang siswa, memberikan room itu ke siswa, kemudian mengelola di sana. Bapak Ibu sebagai host ya, Bu. Sebagai host, kemudian sebagai pembicara, itu apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu pelajari. Kita ikat dulu nih, supaya tidak lupa ya Bapak Ibu. Pertama, membuat room Vicon dengan salah satu platform ya. Kita nanti coba salah satu platform yang lagi ngetren gitu ya. Dan yang gampang menurut saya. Oke. Kemudian mengundang orang, dalam hal ini siswa, ke dalam room Vicon. Iya. Ya. Supaya room Viconnya nggak sepi ya. Nggak sepi. Ngomong sendiri. Kemudian menjalankan peran host. Apa saja yang host harus lakukan dan bisa lakukan. Dan mungkin mendokumentasikannya juga ya. Iya, mendokumentasikannya. Merekamnya juga ya. Merekamnya. Supaya bisa diikuti oleh yang tidak sempat hadir. Iya, penting itu. Karena salah satu kita menggunakan Vicon itu ketika sinkronusnya gagal, kalau itu tersimpan sebagai video dokumentasi, itu kan menjadi asinkronus juga secara tidak langsung. Oh ya, betul. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita sudah tahu esensi Vicon dalam pembelajaran daring. Ini menjadi penting karena seperti yang Pak Abi bilang, untuk menghidupkan interaksi guru dengan siswa. Betul, ya Pak ya. Sekali. Jangan-jangan nanti siswa lupa wajah gurunya dan gurunya lupa sama siswanya mana ini. Siswanya pangling ya. Tetap harus kita tatap muka ya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke teknis. Bagaimana caranya? Oke, jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti Pak Abi akan share screen juga memeragakan yang sifatnya teknis seperti itu. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, punya unek-unek, silakan tulis di komentar ya. Walaupun itu sederhana buat Bapak Ibu, tapi bisa jadi itu penting buat yang lainnya. Jadi jangan malu-malu, tuliskan saja pertanyaannya. Nanti kita cari jawabannya bersama-sama ya Bapak Ibu. Baik. Kita lihat siapa saja ini yang sudah hadir di forum kita ini. Ada 21 penyimak ini Pak. Di YouTube ya? Di YouTube ya, ada Pak Ngapin, ada Bu Nur Hayati, ada Bu Wahyu. Ya. Bu Wahyu diundang ke StreamYard saja. Oh bisa. Disuruh masuk. Biar bisa interaksi. Iya. Bu Martin Islami, Bang Kohar. Saya bacanya username-nya ini Bang Kohar ya. Pak Selamat Rianto, ini namanya Sri Liliani. Oh ya, jadi ini sepertinya menggunakan akun Bapak ya. Ya, kemudian Eka Yuli Niliarto, ada Mas Lia, ada Catur. Ini di absen, nggak apa-apa ya. Emang Vicon gini ya. Tapi biasanya saya juga pas Vicon setelah saya absenin satu-satu. Siapa yang hadir ya? Begitu nama kita disebut terus saya senang. Walaupun cuma dipanggil namanya ya. Bejo gitu, iya Pak. Hadir gitu ya. Hadir ya. Jangan-jangan bejo nggak ada suaranya klik kan dia tinggal pergi tidur. Ada Bu Sri Hidayah SD Karangasem, kemudian Bu Dwi Tanti, Bu Siti Rokana, Bu Nur Munifa, kemudian Pak Suroso, Bu Sudastari dari SMP itu Permata Bunda, Khotimatul Husna, Bu Endang Setiawati dari Batur Sari 5, Pak Abdullah Adib, kemudian Bu Maliha, Bu Khotimul Husna lagi, Bu Uji Setiawati Perbun, dan Bu Ana Fitriani. Nah, nampaknya belum ada pertanyaan ini Pak Ari. Berarti kita gulirkan lagi ya Pak ya. Oke, mari kita belum nih sabar aja ya.
Karena waktu kita masih 1 jam. Kita mari bedah dulu plus minus dari masing-masing platform, Pak Abi. Pokoknya teknis itu belakangan aja, karena nanti bisa lagi kita coba. Mari kita bedah plus minus atau kita review platform yang kita pernah gunakan ya. Pokoknya karena kita bukan agen marketing ya, jadi kita merdeka aja mau menyampaikan berdasarkan pengalaman yang kita alami ya. Plus minusnya ya. Iya, jadi kita nggak lagi menjual produk ini. Nah, betul sekali seperti yang disampaikan Bu Khoting Husna, mohon dijelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing Vicon tadi itu. Ini juga ada pertanyaan, Pak. Saya senang nih kalau buru-buru bertanya, Pak. Berarti ada yang masih mau disampaikan. Artinya memang rasa ingin tahunya nyala. Semakin usia bertambah, Pak Abi, itu rasa ingin tahunya udah hilang ya. Semakin anak semakin usia kecil, usia masa ingin tahu kan makin tinggi ya. Semakin dewasa semakin tahu. Ini kalau nggak banyak tahu sudah Oke, ada pertanyaan. Bagaimana caranya kalau separuh dari jumlah siswa HP-nya dibawa kerja ortunya, lalu PJJ berjalannya nggak lancar? Dari Pak Catur Budi Ningsih. Nah, ini kayaknya kita jawab dari Pak Catur Budi ini, baru nanti kita masuk ke kelebihan kekurangan ya. HP-nya separuh doang nih siswa HP-nya dibawa kerja orang tua, maksudnya di pagi hari kali ya. Nah, ini berarti jenjang SD ya. Iya, yang tidak bawa HP. Seperti pengalaman beberapa guru yang saya kenal, termasuk Pak Doni. Siap. Nggak ada salah di masa ini ya, kita tuh nggak usah ideal bahwa pembelajaran itu harus pagi jam 7 sampai jam 10 atau jam 12 itu nggak seperti itu. Artinya ketika kita menghadapi kendala, anak-anak kesulitan di perangkat ya, karena perangkatnya punya orang tua, maka khusus untuk yang video conference ini, Bapak Ibu kan bisa pindahkan ke sore. Bahkan kalau memang Bapak Ibu berkenan malam pun nggak masalah menurut saya. Jadi tinggal waktunya aja dirubah. Dan itu kan tidak setiap hari. Bisa aja Bapak Ibu janjian dengan para orang tua, kira-kira kapan ini anak-anak bisa difasilitasi perangkat seluler atau laptop untuk melaksanakan video conference. Jadi janjian dulu dengan orang tua, kira-kira sepakat sore atau malam ya laksanakan pada waktu itu. Jadi tidak harus memaksakan diri, Bapak Ibu harus pagi. Bisa kita rubah menjadi sore atau malam. Tidak apa-apa itu. Begitu mungkin Pak Catur ya. Jadi tergantung bagaimana kita melihat kondisi yang ada ya sudah kita carikan solusi yang kira-kira memungkinkan. Karena kalau kita memaksa anak-anak harus punya perangkat sendiri, orang tua harus membelikan, kan juga tidak mungkin ya, kasihan nanti. Gitu Pak Catur dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi intinya bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya, tergantung kesepakatan. Karena ini kan bukan kondisi ideal ya, karena ini kondisi pandemi, kondisi di mana kita nggak pernah belajar atau kita mempersiapkan diri. Nanti akan ada pandemi sehingga pembelajaran terganggu, cara kerja terganggu, ada diskusi di dunia pendidikan gitu ya. Kita nggak pernah mempersiapkan itu. Jadi ketika ini terjadi harus kita hadapi ya, mau nggak mau kita harus mengantisipasinya atau bereaksi sesuai dengan kebutuhan yang ada, termasuk ketika pembelajaran harus kita pindah ke sore atau malam. Tentu dengan kesepakatan kedua orang tua siswa dulu ya. Wah, ini kayaknya butuh satu hal. Gimana Pak? Guru yang cembar dadanya. Berarti jam kerjanya nggak 24 jam, nggak cuma guru semua. Ini kondisi nggak ada ya, kondisi darurat. Kalau cuma ganti sore dan hari itu udah
enteng aja ya. Sesuatu yang mungkin nanti sesuatu yang siap. Jadi memang itu sudah hal yang harus kita harus kita jalani dengan senang saja. Oke. PMP pun seperti itu Bapak Ibu. Ya karena kita nggak bisa ideal juga kan. Gitu. Siap. Semoga Pak Catur Budi siap ya. Ikon sehari 2 kali. Pagi untuk anak-anak yang bisa pagi, gitu. Sore yang ini contohnya lagu ya. Lagu ini juga karena ada siswanya yang pengen atau tidak bisa ya, pengen ikut tapi tidak bisa karena kalau pagi HP-nya dibawa oleh orang tuanya. Jadi harus dilaksanakan sore. Ya enggak apa-apa. Sore. Iya, saya kebetulan Vikonnya sore, Mas. 5:30 habis 6:00. Sama. Jam pulang kerja orang tua. Pas sebagainya di rumah ya. Oke, Pak Catur Budi. Jadi tetap melangkah dengan kondisi masing-masing yang khas ya, Pak ya. Iya. Tetap kita cari cara. Kembali ke Bu Khotimatul Husnah. Tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing Vicon nih. Masih mau memulai dari Skype? Jangan eliminasi aja. Lewat ya, pasti ya. Karena Skype juga sudah sepertinya melebur fasilitasnya ke Microsoft Teams. Microsoft Teams. Ya, udah melebur. Oke, nanti kita bahas Microsoft Teams. Kita mulai dari mana dulu nih? Yang terbaik waktu itu, waktu kita belajar The Legend. Webex meeting. Silakan. Webex gimana Webex? Webex itu powerful sebenarnya, bagus, bisa kita gunakan di semua perangkat ya, standar dia. Aplikasi itu bisa dinyatakan bagus kalau bisa digunakan di semua perangkat. Di HP bisa, di laptop bisa gitu ya. HP juga kan ada dua jenis ya, Android dan iPhone, kedua-duanya nggak masalah, itu udah oke. Banyak menyediakan fasilitas gratisnya Pak Doni, jadi kita bisa daftar, bisa gunakan free, misalnya Bapak Ibu kelasnya cuma 25 siswa, daftar Webex saja cukup ya, dan itu gratis, bisa kita gunakan. Sepertinya unlimited lagi ya sekarang ya. Iya. Unlimited. Pernah durasi 1 bulan ya? Ya pernah. Di awal-awal pandemi itu Webex, ketika Zoom menggratiskan banyak fasilitas, Webex justru mengurangi fasilitas, sehingga itu yang membuat Webex itu akhirnya ditinggalkan. Ya. Kalau awalnya ya setahun 2 tahun sebelum pandemi ya sekitar 2016 sampai sekarang ini, orang rata-rata menggunakan Webex untuk Vicon. Jadi yang waktu itu banyak gratisannya, stabil juga koneksinya itu Webex. Waktu itu 200 peserta ya, 200 peserta, waktunya unlimited. Jadi kita bisa menggunakan Webex secara gratis untuk maksimal 200 peserta dengan waktu tidak terbatas. Ya. Kemudian kenapa waktu itu Webex menjadi ditinggalkan? Ya, salah satunya dia mengurangi jumlah peserta yang bisa bergabung dalam 1 kali Vicon itu. Kemudian durasi juga diminimalkan menjadi 40 waktu itu. 40 menit. Sedangkan Zoom waktu itu malah dibuka ya? Malah dibuka selebar-lebarnya Pak. Daftar Zoom gratis pakai Zoom, 100 peserta, waktunya unlimited. Nah, akhirnya berbondong-bondonglah orang pindah, termasuk kita ya Pak. Iya. Pindah ke Zoom. Kalau layanan fitur di dalamnya? Kalau di dalamnya hampir sama semua dengan Zoom dan yang lainnya. Nah, bedanya adalah di Webex waktu itu malah nggak bisa virtual background. Jadi waktu Zoom itu sudah virtual background artinya backgroundnya kita kan ini kosong misalnya ya. Yeah. Nah, bisa kita ganti gambar pantai, video di itu yang mulai Zoom ya. Itu yang mulai Zoom dan itu yang membuat Webex ditinggalkan. Yeah. Tapi sekarang Webex di Indonesia maksudnya ya? Iya di Indonesia. Karena pengguna Indonesia kan suka gaya ya.
Iya, jadi akhirnya mau nggak mau Webex mengikuti tren ya, tren di Indonesia lah. Yang pengennya backgroundnya diganti, yang biar nggak menjemur, biar nggak jemur, dan kedua juga bukan tidak jemur juga. Kadang kita nggak pede ya di belakang kita, kadang kamar tinggi gitu ya, spotnya paling enak gitu. Atau kita di kamar gitu kan. Kemudian backgroundnya kita kan nggak enak kalau kelihatan ada yang foto segala macam. Nah kalau pakai Zoom waktu itu kan langsung bisa kita hilangkan backgroundnya menjadi gambar pantai atau menjadi gambar kantor gitu. Tapi apakah harus menggunakan layar yang satu warna ya? Atau bisa juga? Kalau Zoom tergantung kamera dan prosesornya. Oke. Ya, jadi di kamera itu ada semakin dia bagus, semakin dia bisa membedakan warna. Nah itu kalau kita backgroundnya apapun dia bisa hilang dengan sempurna. Oke. Nah, karena metode logiknya itu seperti ini kalau menurut saya. Dia hampir sama kayak TikTok. Nah, aplikasi media sosial yang tren sekarang itu TikTok. Jadi itu TikTok itu canggih. Dia nggak, kalau dulu kita namanya kan chroma key ya. Nah, layar hijau ini kita di depannya dia akan menghilangkan warna hijau ini, menggantikan dengan gambar atau video yang kita tambahkan. Tapi kalau teknologi yang Zoom itu dia deteksi wajah kita. Dia mendeteksi struktur dan lidah. Nah, selain itu akan hilang. Oh gitu ya. Nah, canggihnya itu. Jadi dia bisa detect oh ini wajah nih hidung, nah ini berarti ini orangnya gitu ya. Terus selain orang itu hilang. Oke. Nah, itu tapi tetap kamera pengaruh ya. Tetap kamera pengaruh dan susah. Bisa. Kamera 3 ya. Dan itu juga termasuk prosesornya juga. Ada prosesor tertentu kalau kita pakai itu dia nggak mampu menghilangkan. Tidak mampu ya. Jadi memang dia ada tulisannya di Zoom itu mohon maaf hardware komputer Anda tidak support gitu. Sekarang pengguna Webex siapa Pak? Kalau sekarang ya? Kalau sekarang pengguna Webex sepertinya fasilitas Webex sekarang sudah hampir sama dengan Zoom untuk gratisannya. Jadi kalau kita bicara aplikasi untuk pendidikan, kita jangan berbicara harga ya. Iya. Kita pasti pakai yang free. Kita membahas yang free saja. Kalau kita membahas aplikasinya yang sudah berbayar, lah itu percuma. Tergantung kuatan bayar. Kuatan bayarnya. Kalau kita bayar yang pro ya dapat fasilitas komplit. Jadi kalau ini sekarang Webex yang free itu sudah hampir sama dengan Zoom. Ketika kita mendaftar di Webex, kita dapat fasilitas gratis lah, walaupun terbatas. Cuma kalau saya boleh saran Mbak Duni, dari semua yang gratis itu antara Webex dan Zoom, saya sarankan Zoom. Oh, kenapa? Kenapa nih? Kabar-kabarnya ada hubungannya Zoom sama Webex. Jadi kalau kita baca berita, Zoom sahamnya langsung naik berlipat-lipat karena masa pandemi ya. Ya, masa pandemi bisnis yang lain juga malah naik gitu ya. Karena dia menyediakan solusi untuk berbagai permasalahan di masa pandemi ini. Nah, betul dari yang disampaikan awal tadi, ketika awal pandemi Webex mengurangi fasilitas seperti fasilitas gratisnya, durasinya, jumlah peserta. Kemudian fasilitas seperti background, virtual background di Zoom itu semua naik gitu ya. Jadi free-nya banyak, unlimited waktunya ya. Kemudian pesertanya bisa sampai 100. Tentu Webex ditinggalkan, ya kan? Orang milih Zoom semua. Walaupun sekarang Zoom sudah tidak seperti awal dulu. Jadi kalau Zoom sekarang cuma 40 menit dalam satu kali sesi. Tapi ketika kita ingin dengan siswa, 40 menit itu sudah lebih dari cukup. Dan kabarnya kalau kita schedule, kita bikin berulang lagi namanya apa? Continue. Recurrence dibikin waktunya mepet, itu begitu 40 menit putus langsung nyambung lagi. Jadi kelebihan Zoom itu
pendaftarannya lebih mudah. Kalau Webex harus kode verifikasi ya. Jadi kalau Webex itu kita masukkan alamat email, kemudian di email kita ada link untuk mendaftar. Nah, kalau di Zoom untuk mendaftar mudah sekali, kita tinggal login menggunakan akun Gmail kita. Jadi tidak perlu daftar lagi. Begitu kita buka zoom.us, kemudian kita klik daftar menggunakan Google akun Gmail gitu ya, otomatis kita akan terdaftar. Begitu juga ketika kita akan login, kita nggak harus mengingat. Kalau di Zoom kita loginnya pakai email apa, passwordnya apa gitu, nggak perlu lagi. Itu kita tinggal masukkan saja. Kita login menggunakan Google akun, ya sudah kita login menggunakan alamat Gmail dan passwordnya Gmail kita, otomatis kita akan masuk. Nah ini kalau teknisnya kita akan coba praktekkan nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi yang selanjutnya ya, Zoom ya, Google Meet. Nah, kalau Zoom dan Webex itu dua perusahaan yang bersaingan, kalau kita bicara Google Meet, saingannya adalah Microsoft Teams. Ya. Akal lawan raksasa, tinggal mana yang memberikan fasilitas lebih banyak. Nah, di Zoom dan Meet ini juga kalau kita bahas panjang Mbak Doni, karena kita berbicara Google Suite dan kalau Microsoft apa namanya? Microsoft Office for Education. Jadi yang bersaing ini gini, Google Meet standar lawan Microsoft Teams standar. Nah, yang di atasnya ada Google Suite for Education, lawannya Microsoft for Education. Microsoft for Education. Nah, jadi kalau sama-sama standar antara Google Meet dan Microsoft Teams hampir sama fasilitasnya. Tapi kalau saya disuruh milih, kalau sama-sama nggak yang education loh, yang masih standar, lebih simpel menggunakan Google Meet karena kesederhanaannya. Berarti mungkin tergantung jenjang atau level atau segmen pengguna ya, tergantung. Nah, tapi Google Meet kembali lagi untuk siapa? Kembali lagi dari semua aplikasi itu nggak ada. Mau saya cenderung ke Zoom ya, cenderung ke Meet. Tapi bukan berarti itu yang terbaik. Yes. Karena kondisi setiap orang berbeda-beda. Mana yang terbaik tergantung dengan kondisi yang dihadapi gitu ya. Iya. Gitu. Dan soal nyaman ya kembali lagi soal kebiasaan. Kalau Bapak Ibu biasa menggunakan Zoom, ya tentu lebih nyaman menggunakan Zoom dibanding Webex. Tapi kalau Bapak Ibu biasa Webex ya lebih nyaman pakai Webex. Karena pada intinya tidak ada aplikasi yang terbaik. Semua pasti ada kelebihan dan kekurangan dan semua lebih cocok pada kondisi tertentu. Betul. Nah, kalau kayak sepeda juga, cocok buatku, cocok buatmu. Ikan juga gitu ya. Jadi kalau di kelas di sekolah lebih nyaman kalau Google Meet kalau siswanya sudah punya akun Google Suite semua. Jadi kalau sudah punya sama-sama punya lebih mudah. Kemudian ketika Bapak Ibu juga menggunakan Google Classroom. Ketika Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, di sana kan bisa langsung di kalender ya. Nah, nanti bisa terjadwal tanggal sekian, jam sekian meeting. Nah, itu otomatis bisa jalan. Lebih mudah ketika Bapak Ibu dalam satu environment, dalam satu lingkungan yang sama. Kalau asinkronusnya pakai Google Classroom, ya sinkronusnya pakai Google Meet. Kemudian evaluasi menggunakan Google Form. Seperti itu. Jadi satu paket. Kemudian walaupun ini bukannya education ya, tetap yang sama-sama yang standar pun lebih enak kalau dalam satu lingkungan yang sama. Kemudian menyimpan filenya di Google Drive. Nah, kemudian ketika di sinkronus yang jadi sinkronus yang tanpa tatap muka daring pun ada.
Misalnya kita pakai misalnya Google Drive yang sharing kemudian bareng-bareng, atau kemudian ada aplikasi Google namanya aplikasi Google Jamboard. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mencoret-coret di papan tulis digital, kemudian siswa pada saat itu juga bisa menambah, menanyakan sesuatu. Itu salah satu metode yang mungkin Pak Doni perlu aplikasinya juga ini. Menempelkan sticky notes. Sticky notes seperti itu. Itu bisa. Jadi kalau Bapak Ibu dalam satu Google, pakai Google saja. Nah, saya tidak mengetahui Google atau Microsoft ya. Mungkin kalau cenderung itu ya boleh lah kalau cenderung, tapi terbaik sama baiknya sama ada pengurangannya. Lawan dari Google, lingkungan dari Google adalah Microsoft Office 365. Nah, kalau semua sudah menggunakan yang misalnya untuk asinkronusnya menggunakan Microsoft Teams, kemudian nanti di dalamnya juga langsung Bapak Ibu kemarin belajar menggunakan Microsoft Sway untuk membuat materi, kemudian nanti juga ada Microsoft Formnya juga ada form quiz untuk membuat quiz, evaluasi juga ada, kemudian untuk menyimpan file besar di OneDrive itu juga bisa. Nah, lebih enak ketika Bapak Ibu memilih salah satu platform, ya kita fokus ke situ semua. Seperti itu Pak Doni dan Bapak Ibu. Oke. Ya. Ada satu sebenarnya Pak platform Vicon yang terkenal di dunia gamer, dunia underground. Apa itu Pak? Discord. Oh, iya, itu bukan lokal ya? Kayaknya lokal. Ini tadi yang tak ingat juga Discord. Iya. Menurut saya juga kita punya pakai Discord dan customer gitu. Oh iya. Aduh juga punya Discord itu modelnya sama StreamYard ini kan ya, buka website terus langsung jalan gitu ya, buka alamat web. Dipakai oleh Kominfo untuk online akademinya. Dan itu bisa kita modif loh kan, itu termasuk open source ya, bisa kita modif, tambahkan ke website kita segala macam. Saya pikir yang saya maksud tadi Discord itu karena bisa diaplikasikan ke satu lagi yang nggak kalah penting apa? StreamYard ini yang kita pakai sekarang ini. Nah, tergantung kebutuhan, bukan yang terbaik juga. Jadi nggak terbaik juga nggak. Kalau StreamYard lahnya Baubes. Iya. Tapi lebih bagus StreamYard. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu kan bisa melihat tadi ada satu kamera yang menampilkan full ya. Coba sekarang saya ganti. Nah, ini kan bisa menampilkan dua. Kemudian ketika Pak Doni berbicara atau saya berbicara, itu bisa ditampilkan ke salah satu narasumber gitu ya. Nah, itu dengan cara yang simpel. Modalnya juga sedikit, cuma laptop dengan kamera eksternal dan satu kamera HP, satu HP. Nah, kenapa saya lebih menyarankan menggunakan juga StreamYard ini? StreamYard ini bisa sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronusnya ketika Bapak Ibu dalam waktu bersamaan berkumpul seperti ini ya, Bapak Ibu kan ada semua ya, ada semua di sini ya. Nah, ini kan secara sinkron, secara langsung. Nah, ketika ada Bapak Ibu yang tidak bisa hadir pada waktu ini atau kesulitan mendengarkan suaranya karena putus-putus, sinyalnya kurang bagus, Bapak Ibu bisa menontonnya kapanpun ya di YouTube. Dan ketika saya menjelaskan materi tertentu Bapak Ibu kurang paham, bisa nonton ulang juga. Oke. Jadi ini kelebihannya. Dan di StreamYard ini juga gratis. Yang kita bahas semua tadi gratis ya, kecuali yang Google Suite Education dan Google dan itu gratis juga sebenarnya. Asal mau berusaha, mohon apply permohonan ya. Nah, ini sedikit informasi. Kalau Bapak Ibu tadi pengen bagaimana sih pengen menggunakan Google Suite for Education dan Microsoft Education ya. Nah, yang pertama syaratnya Bapak Ibu harus mempunyai website sekolah yang berdomain school ID. Misalnya seperti
SD Alam Arido School ID ya, SCH.id. Sekarang ketika Bapak Ibu ingin mempunyai sebuah website sekolah, itu nggak mahal loh Bapak Ibu. Ada yang kalau pas promo itu setahun hosting dan domain. Domain itu nama website ya, hosting itu adalah sama seperti Google Drive tapi bisa diakses, jadi dikonekkan antara hosting dan domain. Itu cuma 200-an setahun. Betul. Tapi dengan tentu fasilitasnya minim. Kalau mau yang bagus, standar lah 500.000 itu udah cukup banget ya buat sekolah ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal buat websitenya. Kalau nggak mau repot, buat pakai WordPress. Jadi ketika Bapak Ibu mau beli website, mau membuat website, Bapak Ibu tinggal pilih ke salah satu ISP atau perusahaan penyedia jasa untuk penjualan web hosting ya. Banyak ID Web House, Rumah Web, banyak lah. Bapak Ibu tinggal googling aja, beli domain gitu aja, atau beli website gitu, nanti banyak. Nah, Bapak Ibu beli, sesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu, endingnya School ID. Syaratnya juga nggak banyak untuk mendaftar di domain School ID. Seperti kalau surat penunjukan admin dan permohonan nama domain sama screenshot sekolah Bapak Ibu terdaftar di Dapodik. Nah, bukan sekolah fiktif. Ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti sudah mempunyai alamat domain sekolah, email Bapak Ibu nanti nggak Gmail, nggak Hotmail atau Yahoo, tapi sudah menggunakan alamat sekolah. Contoh untuk LPMP ya. Kalau LPMP tapi bukan School ID, bukan SCH ID, tapi Government ID, go.id. LPMP Jateng.go.id. Ketika Bapak Ibu meminta data, mengirim informasi ke pihak lain, akan lebih dihargai ketika itu domain menggunakan domain resmi ya, seperti Go ID, School ID, ketimbang Bapak Ibu menggunakan akhiran Gmail atau Yahoo atau Hotmail. Iya. Itu official resmi. Nah, jadi langkah pertama Bapak Ibu buat website sekolah, kemudian website sekolah itu kita daftarkan. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ini mau pakai Google atau Microsoft. Kalau dua-duanya boleh, bisa Pak Doni. Bisa, tapi membutuhkan skill. Bisa, tapi tetap alamat emailnya tetap satu. Yang diprioritaskan mau pakai Gmail atau pakai Hotmail. Ya. Jadi nanti alamat emailnya yang misalnya saya abi@lpmpjateng.go.id. Tapi itu masuknya ke Gmail. Tapi nama loginnya itu. Nah, itu pertama ya, sudah buat website, kemudian mendaftarkan ke salah satu Microsoft atau Google. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu sudah berhasil apply atau meminta Google Suite for Education, maka fasilitasnya akan lebih daripada yang standar atau gratisan. Terutama integrasi di Google Calendar dan di Google Meeting tadi. Ketika Bapak Ibu sudah semua, siswanya sudah dibikinkan email semua, lebih mudah. Pengaturan keamanan juga lebih mudah. Jadi ketika kita membagi sebuah file yang rahasia ini ya, hanya bisa diakses oleh akun-akun sekolah. Nah, ketika si anak itu sudah lulus, akun itu kita hapus, si anak sudah nggak punya akses ke file-file itu. Nah, itu bisa seperti itu kalau di Google Suite. Sama, Microsoft juga kayak gitu. Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar di Microsoft Education, maka fasilitasnya akan banyak di situ. Oke, sip. Oh ya, siap. Kalau Bapak Ibu kesulitan bisa minta tolong. Nanti kita bisa, beberapa personil kita sudah punya pengalaman mendeploy ya, membuat website gitu ya. Iya, istilah untuk permohonan Google dan atau Office for Edu. Iya. Baik Bapak Ibu, hampir pukul 11, berarti saatnya kita
share screen untuk teknis bagaimana menjalankan satu atau dua room Vicon. Pak Abi mau mendemonstrasikan yang mana ini? Zoom atau Zoom aja ya? Zoom. Oke. Share screen dulu ya Pak Abi. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa japri teman-teman yang belum hadir di link Vicon ini secara streaming agar dapat menyaksikan secara langsung, dan jangan lupa jika ingin bertanya tuliskan di komen ya, nanti kita akan bahas bersama. Oke, Pak Abi sudah siap akan meragakan bagaimana caranya membuka sebuah room Vicon dengan menggunakan salah satu platform, dalam hal ini Zoom. Ini kita buka semua, tapi mungkin nanti kita bisa lakukan di waktu-waktu berikutnya, karena waktu yang tersisa 30 menit nanti akan kita gunakan. Yang pertama ini Zoom ya, Zoom. Oke, Zoom. Bagaimana Zoom melalui laptop khususnya? Baik, Bapak Ibu, Pak Doni, layar saya sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, baik. Zoom bisa diakses di alamat zoom.us seperti ini. Kita ketikkan di browser kita zoom.us, kemudian kita jalankan atau kita tekan enter. Nah, nanti kita akan masuk ke websitenya Zoom. Di sini ada dua tombol yang Bapak Ibu perlu ingat. Yang pertama sign in. Sign in kalau Bapak Ibu sudah punya akun di sini, akunnya sudah terdaftar. Kalau belum, berarti klik pada sign up, it's free, atau daftar sekarang, ini gratis, tergantung dari website atau bahasa yang Bapak Ibu gunakan. Browser atau bahasa browsernya standarnya apa? Kebetulan ini bahasa Inggris. Nah, nanti kalau Bapak Ibu standarnya Indonesia, nanti tulisannya daftar ini gratis. Kita klik sign up, it's free. Nah, di sini ada pilihan tanggal lahir kita. Kita masukkan saja tanggal lahir kita. Takutnya kalau kapan-kapan kita lupa ya. Tapi masukkan aja. Saya mudahkan Pak Doni. Oh ya, awet muda. Klik continue ya. Nah, sign up free. Kita bisa mendaftar menggunakan memasukkan alamat email di sini ya, atau kita yang tadi saya sarankan sign in with SSO ya, sign in with Google atau daftar dengan akun Google. Nah, kita tinggal klik. Kita klik sign in with Google. Nah, di sini ada KKVI nggak apa ya? Saya createkan akun ya. Boleh? Oke. Jadi di sini akan muncul email yang aktif saat ini. Kalau tidak, dia akan meminta kita untuk memasukkan alamat email kita. Coba mode pribadi aja biar contohnya lebih real. Zoom.us, kemudian sign up it's free atau daftar ini gratis, kemudian masuk di tanggal ya. Kita pilih tanggal kita. Continue seperti ini. Nah, sign in with Google. Kalau tadi karena sudah terlogin Gmail saya, otomatis akan tinggal klik ya, nampak. Tapi kalau belum, maka harus kita masukkan. Misalnya email saya jateng.kkvi@gmail.com. Nah, kita masukkan, kemudian kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Kita masukkan password apa? Password baru atau password email kita? Password email kita. Nah, jadi ini login Gmail. Oh ya. Bukan mendaftar atau login ke
Zoom ya. Karena namanya pemula akan bertanya ini password apa nih? Password kita buat atau password email kita? Ya, password email kita. Karena Gmail itu mempunyai fasilitas SSO, Single Sign On. Jadi kelebihan kita mempunyai akun Gmail, akun itu bisa kita tempelkan atau bisa kita pakai untuk login ke berbagai website. Apa saja? Contohnya di Zoom ini, kemudian kalau Bapak Ibu nyoba Canva, itu kemudian kalau banyak, hampir semua login, itu sudah menyediakan SSO berbasis Google. Jadi Bapak Ibu cukup mengingat satu saja, alamat Gmail dan passwordnya Gmail. Walaupun sebenarnya itu bukan Gmail, itu Google maksudnya. ID Google ya. Google Mail. Tapi Bapak Ibu mesti tahunya kalau saya bilang ID Google itu apa ya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya itu Gmail. Salah satu fasilitas dari Google itu Gmail. Nah, jadi bisa juga itu diloginkan ke semua fasilitas Google Drive apa segala macam ya. Nah, termasuk ke website-website di luar dari Google, termasuk YouTube juga. YouTube itu punya Google ya. Facebook pun bisa sekarang sign in with Google itu juga bisa. Nah, jadi sangat penting Bapak Ibu untuk mengingat alamat email dan passwordnya. Karena kita masuk kemanapun pakai itu. Lanjut. Nah, setelah kita masukkan email kita dan password kita, munculnya seperti ini. Welcome to Zoom. Create your account with your Google account. Langsung kita klik create akun. Nah, sudah langsung masuk, termasuk ini berarti sudah punya akun Zoom. Tahap pertama terlewati. Membuat akun Zoom menggunakan Google ID atau alamat Gmail. Terus nanti yang tanya, kalau nggak punya Gmail, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau nggak punya Gmail, apalagi punya Android. Karena Android itu loginnya pakai Google. Kalau sampai lupa kebangetan. Dan kalau sampai Bapak Ibu bilangnya, waduh, saya kan HP-nya disettingan sama suami atau sama konter, lah itu bahaya sekali. Sekali Bapak Ibu memberikan akses Gmail Bapak Ibu ke orang lain, dan Gmail itu aktif Bapak Ibu gunakan, maka Bapak Ibu sama dengan menyerahkan hidup digital Bapak Ibu ke tangan orang lain. Orang lain bisa tahu posisi Bapak Ibu di mana. Dari misalnya Bapak Ibu, saya tahu emailnya Pak Doni, passwordnya tahu, Pak Doni dimanapun saya bisa monitor. Pak Doni tracking ya, di tracking bisa. Dan itu memang disediakan fasilitas oleh Google. Kapan-kapan deh kita bahas Pak Doni. Bahayanya akun Gmail kalau sampai diketahui orang lain. Ya, termasuk kalau Bapak Ibu pamitnya dinas ke LPMP Jateng, tahunya Bapak Ibu foto-foto di Simpang 5 di Bandungan, fotonya otomatis terupload ke Google Foto, ketahuan sama orang rumah yang punya akun Gmail itu. Makanya bahaya, kapan-kapan dibahas. Lanjut ke laptop kita ya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu membuat sebuah room. Nah, caranya klik di schedule meeting ini. Klik schedule meeting. Tinggal kita masukkan topiknya apa sih, bahasan kita apa ini. Misalnya bahasan kita PJJ kelas 5A. Nah, keterangan deskripsinya apa? Tambahannya materi bahasa Indonesia misalnya ini ya. When atau kapan, kita masukkan tanggalnya. Kita klik to choose another date. Kapan kita akan laksanakan itu? Nah, kita klik pada tanggal yang diperlukan. Misalnya kita pengen mengadakan itu pada Friday atau Jumat. Jam berapa? Misalnya jam 4 sore. 4 sore itu berarti PM ya. Kemudian durasi, karena ini gratisan. Jadi hanya 40 menit, nggak apa-apa. Dan Pak Doni ternyata ini juga saya baru tahu. Your Zoom basic plan has 40 menit time limit on meeting with 3 or more partisipan. Jadi ternyata dibatasi. Ternyata sekarang Zoom dibatasi jadi 3 doang ya? 3 doang.
Biasanya jadi 4 orang. Hah? 4 orang. Oh ya, 3 participants. Three more. Oh ya. Jadi kan kita dan 3 orang lagi. 4. Oh gitu ya. Jadi 4. Nah, nggak apa-apa lah, kita pelajari dulu aja. Siapa tahu besok berganti. Dan sedikit bocoran Bapak Ibu, Zoom juga ada akun education, edukasi ya. Jadi basic tapi free, bisa 100 orang dan unlimited. Nah, jadi nggak apa-apa, kita daftar dulu aja, kita belajar dulu caranya. Nanti kalau misalnya nemu atau dapat akun yang education yang bisa free sampai 100 peserta dan 100 dan unlimited time-nya, nah, bisa kita sudah bisa caranya. Kemudian ini kita recurring meeting kalau kita ingin mengulang kegiatan itu, misalnya akan kita ulang dalam setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan pada waktu-waktu itu. Yang sama ya? Nah, yang sama. Nah, oke. Sekarang kita sementara ini kita nggak pakaikan dulu recurrent ya. Nah, kemudian video untuk hostnya otomatis on atau off. Ya, kita off saja biar nggak kaget tiba-tiba videonya on padahal orangnya belum pakai baju. Nah, itu. Bisa ya? Bisa. Kemudian di sini ada meeting option. Oh, sebelumnya di atas. Nah, passwordnya kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita bikin password yang mudah ya, 56. Kemudian waiting room. Ini maksudnya kalau ini kita centang waiting room, orang ketika bergabung dengan ruangan kita otomatis masuk ke ruang tunggu dan bisa bergabung setelah di-approve oleh host. Ini kita gunakan ketika kita menggunakan Zoom ini untuk kegiatan yang sifatnya rahasia, terbatas, hanya untuk orang-orang tertentu. Maka ini waiting room kita aktifkan supaya tidak semua orang bisa bergabung ke Zoom kita. Dan ini dulu yang jadi kasus di Zoom, jangan pakai Zoom nanti data kita terekspos, nanti ada yang saru-saru. Nah, ini tambahannya di waiting room ini. Jadi dulu sebelum ada waiting room ini, ketika link Zoom itu tersebar dan passwordnya tersebar, semua orang bisa masuk. Dan ketika semua orang bisa masuk, semua orang bisa share screen. Nah, kebetulan yang di share screen-nya itu tampilannya senonoh. Nah, untuk menjatuhkan ya. Ya, untuk menjatuhkan atau mengacaukan ya. Nah, akhirnya ditambahilah fasilitas waiting room. Jadi ketika kita tahu password dan linknya pun tidak serta-merta kita bisa join ke dalam room itu. Boleh kita aktifkan, boleh tidak. Diaktifkan kapan? Kalau kita perlukan. Kalau untuk kelas nggak usah lah, karena kan paling juga yang masuk siswa kita sendiri, biar lebih gampang. Kalau nggak nanti host tugasnya berat, ada peserta masukin, approve gitu ya. Admit kalau istilahnya. Kemudian allow participant to join anytime. Kalau ini kita centang, begitu jadwal ini sudah masuk ya, harinya sudah sesuai, jamnya sudah sesuai, walaupun host belum masuk, walaupun host belum start, peserta sudah bisa masuk ke dalam room tersebut. Kalau allow participant to join anytime. Kemudian, ini diaktifkan atau tidak? Bebas, sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau itu ke siswa, aktifkan saja. Jadi siswa bisa masuk kapanpun, ngobrol dulu sama teman-teman mereka. Tapi kalau kita takut nanti ruangan itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya ini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Jadi masuknya bareng, nunggu host. Host sudah buka, baru boleh masuk. Ya. Jadi silakan, boleh di-allow, boleh tidak. Nah, kalau yang kedua, mute partisipan upon entry, ini bisukan peserta ketika masuk. Jadi otomatis mic-nya itu mute atau mati. Nah, ini perlu kita centang supaya kalau ada peserta yang datang di tengah-tengah sesi nggak rame. Ya, tiba-tiba dia ngomong apa, langsung satu ruangan di room itu tahu semua. Jadi kalau ini saran saya, mute participant upon entry kita centang. Kemudian di bawahnya automatically
Record meeting on the local computer. Ini perlu kita centang juga kalau Bapak Ibu menggunakan komputer, karena nanti otomatis rekaman di Zoom itu akan tersimpan. Nah, ketika ada siswa yang tidak bisa bergabung, video itu kita upload ke YouTube dan bisa ditonton kapanpun oleh si siswa. Dan kalau siswa juga masih kesulitan memahami apa yang disampaikan pada saat meeting, bisa menonton ulang melalui video yang kita share melalui YouTube maupun langsung kita kirim ke WhatsApp. Kalau sudah, kita klik save. Klik save. Nah, ini kita sementara belajar dulu cara mengelola Zoom. Nah, sambil kita memantau kalau ada akun atau promo yang lebih memberikan kemudahan. Artinya Bapak Ibu jangan terpaku saya pakai Zoom terus, jangan. Mana hari ini yang bahkan kami pun, saya dan Pak Doni yang biasa pakai Zoom gratisan, tiba-tiba kok ada sekarang seperti itu gitu ya. Berarti besok harus ganti nih, tetap pakai StreamYard terus gitu. Yang sementara ini gratisannya banyak ya. Nah, jangan khawatir, di StreamYard saya juga ada materinya, nanti saya share di Google Classroom langkah-langkah untuk menjalankan StreamYard. Nah, setelah sampai sini, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita copy undangannya, ya, join meeting room, linknya ini, ya, dan meeting ID dan passwordnya ini kita copy. Atau bolehlah kita copy ini semua, kemudian kita kirimkan ke grup WA ke siswa atau ke orang tua ya, untuk berjoin atau masuk ke dalam room kita. Ini sudah selesai dalam membuat room ya, Rifcon-nya, kemudian mengundang siswa. Simpel ya Bapak Ibu ya, join tadi tinggal join menggunakan akun Gmail, kemudian membuatnya tadi langkah-langkahnya seperti ini, simpel. Kemudian copy meeting ini kita sharekan ke calon peserta kita. Nah, kalau dirasa waktu sudah mendekati jadwal, ya ini kita start this meeting. Otomatis dia akan ada pop-up. Ada pop-up ya. Loh, kok baru ini lagi? Apa ada baru? Menjadi sebuah aplikasi lunch meeting. Nah, pilih Zoom meeting. Oke, otomatis room yang kita buat tadi terbuka dan siswa bisa bergabung. Ya, ini yang sering Bapak Ibu luput dalam kegiatan Vicon. Kok saya nggak bisa mendengar suara, hanya mendengar gambarnya. Ininya lupa dicentang, diklik. Join with computer audio ini sering sekali Pak Doni dilewati. Jadi ini harus kita klik. Nah, bagaimana kalau ini terlewat? Kalau tampilannya seperti ini, Bapak Ibu klik pada tombol bawah sini, join audio ini. Ya, icon headphone ini ya, klik. Nah, kemudian join with computer audio. Nah, ini sudah bisa sudah bisa diakses. Kalau kita aktifkan videonya, kita bisa tampil. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Wajah Pak Bia dari mana-mana nih. Di sana ada. Kita tinggal menunggu. Ini double icon loh ceritanya. Double icon. StreamYard dan Zoom. Gitu ya. Bisa juga kalau kita pengen Zoom dan StreamYard double icon ya. Tambah satu lagi boleh kan? Boleh, bisa pakai webback jalan bareng. Asal syaratnya kameranya cukup. Rebutan ya? Iya, karena kalau ini ada dua lagi ya. StreamYard pakai Logitech, kemudian Zoom-nya pakai USB ini. Kemudian kalau nanti ada satu lagi ya pilihan kameranya harus ada satu lagi. Oke. Begitu Pak Doni mendaftar, kemudian membuat room. Nah, sekarang kita perlu bahas ini fungsi-fungsi fitur-fiturnya ya. Tapi Bapak Ibu sudah lihat di ini untuk mematikan, menghidupkan mic. Ya.
seperti ini. Dan di video ini sama untuk mengaktifkan dan mengamatikan. Nah, seperti ini. You are mute. Nah, dia memberikan peringatan. Kita sekarang posisinya mute tapi ngomong gitu loh. Dia mendeteksi kita ngomong tapi kok mute. Nah, sering kan kita jadi narasumber udah ngomong panjang lebar ternyata mic-nya kita mute. Ya, makanya dikasih pop up ya. Nah, dikasih pop up, dikasih peringatan. Karena bisa nih bahasa Indonesia ya? Bisa. Kalau standarnya kita di laptop itu Indonesia, otomatis ya berbahasa Indonesia. Kan siapa tahu dia udah kasih keterangan tapi kita nggak ngerti itu bilang apaan. Tapi itu kayaknya Inggrisnya sederhana ya. Sederhana. Nah, Bapak Ibu yang belum, masih mending Bapak Ibu sekarang kan dia sudah ada peringatan kayak gini. Kalau zamannya kita kemarin belum ada kan. Ya. Udah ngomong panjang lebar ternyata mute ya. Kayak iklannya Excel. Iya. Sama peserta dicuekin aja. Biarin aja. Dia ngomong ada sendiri. Sebentar Pak Doni, dia ambil dulu. Kayaknya laptop saya lupa bawa cas nih. Oke, siap. Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Abi. Bagaimana cara kita untuk membuat sebuah room Vcon berbasis Zoom ya. Dalam hal ini adalah yang free edition. Zoom ini nanti bisa Bapak Ibu buat jika Bapak Ibu ingin menggelar sebuah Vcon bersama siswa. Terutama untuk Bapak Ibu yang belum pernah Vcon ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang sudah pernah Vcon, tinggal menggunakan platform yang lain. Tapi kalau yang belum, tidak ada salahnya kita mencoba untuk menggelar sebuah Vcon. Oke, lanjut Pak. Ya. Tadi sampai pada video ya. Kemudian di sini ada security. Security itu kalau kita sebagai host kita bisa memastikan log meeting itu kalau kita aktifkan maka hanya yang sudah bergabung saja yang bisa, yang lainnya nggak bisa, yang belum gabung nggak bisa gabung. Maksudnya meetingnya sudah terkunci, tidak bisa untuk dimasukin oleh orang lain. Kapan kita gunakan? Ketika kita rapat terbatas, kemudian semua peserta sudah hadir, ya udah kita lock aja supaya nggak ada penyusup gitu kan. Kemudian ada enable waiting room. Jadi walaupun tadi di awal kita nggak setting, tapi di sini misalnya kita rasa udah pesertanya udah tercukupi nih, ya kita enable aja. Jadi kalau ada yang mau masuk kita pilih-pilih siapa yang boleh masuk. Itu kita gunakan misalnya kapasitas kita, ruangan kita itu kan 100 misalnya. Kemudian narsum kok belum join. Nah, kalau kita biarkan orang join ternyata peserta udah sampai 100, narsumnya malah nggak bisa gabung ke dalam room. Nah, untuk mensiasati itu bisa di lock, bisa juga di waiting room. Kalau di lock, jelas orang nggak bisa gabung. Tapi kalau waiting room kita masih bisa lihat, oh ini ada 10 orang mau bergabung, tapi kapasitas tinggal 3. Ya udah, kita cari mana yang narsum. Ya narsum itu yang kita masukkan. Jadi ini bisa kita enable, bisa kita hilangkan. Kemudian di sini ada share screen. Nah ini penambahan juga untuk keamanan kita. Kalau participant tuh, kalau ini kita centang share screen, maka partisipan bisa, semua peserta yang bergabung di Zoom, ruang Zoom ini bisa share screen-nya mereka, share screen masing-masing mereka bisa share screen maksudnya. Nah ini jadi kita wajib hilangkan. Kecuali nanti kalau kita mengambil salah satu peserta sebagai narasumber dan dia mau share screen, nah, makanya ini kita aktifkan. Kalau enggak, default kita hilangkan aja. Kemudian chat, boleh nggak si peserta itu chat? Kalau boleh ya itu dicentang. Kalau nggak boleh, dicentangnya dihilangkan. Kemudian ada allow participant to rename themselves. Nah ini juga boleh dicentang, boleh tidak. Maksudnya apa? Kadang peserta yang baru-baru bergabung itu namanya masih nama HP, nama laptop, kadang masih user sekian-sekian. Nah itu kalau kita centang rename themselves, maka peserta bisa merubah nama mereka masing-masing. Tapi kalau kita merasa peserta bahaya nih, jangan-jangan nanti dia merubah namanya jadi yang saru-saru, yang aneh-aneh, udah kita kunci aja, ya boleh. Tergantung kebutuhan. Semua ini tergantung kebutuhan. Nggak ada yang default, paling benar nggak ada. Jadi sesuai kebutuhan kita. Kalau kita mau biarkan peserta menama diri mereka masing-masing, ya kita rename-nya kita aktifkan. Kalau nggak, kita hilangkan.
Kemudian yang bawahnya unmute dan set. Itu sebenarnya belum ada bahasa Indonesianya, tetap bahasa Inggris kalau menu-menu ini. Ini kalau kita pengen peserta itu bisa mute dan unmute sendiri, misalnya peserta bisa seperti ini ya, mute dan unmute, maka ini kita biarkan tercentang unmute dan set. Artinya mereka bisa menghilangkan mute itu diri sendiri gitu. Nah, kalau kita nggak pengen mereka bisa mengaktifkan mic-nya sendiri, ini kita hilangkan. Biasanya kalau sudah mulai kegiatan, itu saya hilangkan. Jadi peserta nggak bisa meng-on-kan mic-nya, harus di-on-kan oleh si host. Nah, itu termasuk salah satu tugas dari host-nya, yaitu mematikan dan menghidupkan mic peserta. Ya, biar ruangnya kondusif ya? Iya, biar ruangannya sepi. Kemudian kalau partisipan ini kita memunculkan menunya saja sih, seperti ini. Nah, partisipan siapa saja yang sudah bergabung. Sama seperti chat juga memunculkan menu chat. Nah, di sini ada pilihannya, kita bisa menginvite. Tapi yang kita invite itu orang-orang yang sudah terdaftar di Zoom, yang sudah punya akun di Zoom. Lebih susah, mending kita kirim linknya saja. Nah, kemudian di sini ada menu pause and stop recording. Tergantung settingan kita tadi ya. Kalau settingan kita otomatis record, maka dia akan otomatis record ya. Kemudian reaction, ini kalau kita sebagai peserta ingin melambaikan tangan supaya kita dibukakan mic-nya menggunakan reaction. Nah, itu Pak Doni, menu-menu dalam Zoom, cara mendaftar, menu-menunya. Kemudian kalau kita sudah selesai untuk menyelesaikan, kita klik Pak. Kayaknya ada menu record nggak? Ada, ini record. Dia otomatis record karena pada saat kita membuat room-nya tadi, allow to record to local host itu saya aktifkan, jadi otomatis begitu dia on, otomatis record. Tapi kalau itu nggak kita aktifkan, kita merekodnya manual menggunakan tombol record yang ada di sini. Oke. Gimana hasil rekamannya? Hasil rekamannya akan tersimpan di folder Zoom. Jadi nanti Bapak Ibu buka My Document, kemudian ada localhost, kemudian Zoom. Nah, di situ nanti ada rekornya. Dan otomatis terbuka ketika kita selesai Zoom ini. Oke. Ya. Begitu Bapak dan Ibu, mungkin sebelumnya ada yang mau bertanya sembari kita menunggu sebentar. Ya. Kita tunggu azan dulu ya Pak ya. Ya, untuk Bapak Ibu silakan mengetikkan pertanyaan di kolom komentar terkait dengan Vicon atau dengan Zoom dalam hal ini ya. Stop screen. Nah, oke. Pak Doni tadi ada yang komentar sepertinya suaranya feedback, kemudian ada yang suaranya kurang jernih. Ada dua kemungkinan, bisa dari kita, dari sini, bisa juga dari sinyalnya Bapak Ibu. Bisa juga. Bisa juga. Jadi nanti kalau yang suaranya kurang jernih, coba nanti ditonton ulang video YouTube-nya mungkin. Ya, oke. Di sesi terakhir mungkin penjelasan penugasan untuk materi Vicon ini ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Jadi ada pertanyaan muncul, Pak. Gimana? Dari sebagai host, apakah bisa mengetahui peserta yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung? Jadi ada dua metode. Kalau peserta dapat meng-unmute mic-nya sendiri, maka peserta tinggal unmute sendiri saja, tinggal klik mic-nya supaya on, kemudian langsung saja berbicara, menanyakan gitu ya. Izin tanya seperti kayak di kelas. Maaf Pak, mau bertanya gitu. Itu bisa. Tapi kalau peserta tidak bisa meng-on-kan mic-nya sendiri, maka di sini tadi ada tombol reaction Bapak Ibu.
yang tadi saya sampaikan di terakhir tadi ya, coba reaction dan raise hand ini. Ya, raise hand itu di dalamnya Bapak Ibu bisa untuk klik itu, maka nanti host akan mengetahui bahwa Bapak Ibu sedang mengajukan ingin bertanya atau sedang meminta perhatian. Jadi nanti kelihatan di layar itu kelihatan, oh si A mengajukan mengangkat tangan ya, raise hand gitu, seperti itu. Jadi kelihatan sekali. Oke. Ya, kayaknya nih Pak Mun sudah tidak sabar ini untuk menjadi host. Silakan dicoba Pak. Nanti akan ketagihan ya. Apalagi bersama siswa ya. Keseruannya akan terasa. Penugasannya seperti itu kayaknya. Penugasannya Bapak Ibu mendaftar ya. Yang pertama mendaftar di Zoom. Mendaftar di Zoom. Harus Zoom ya? Oh, bebas. Oh, ya. Pak, bebas. Boleh Zoom, boleh Webex, boleh meeting, boleh Teams ya. Yang penting yang Bapak Ibu kumpulkan di Google Classroom adalah link undangannya. Ya, nanti akan saya buatkan penugasan nanti Bapak Ibu tinggal mengumpulkan linknya saja. Misalnya kayak tadi kan saya berhasil tuh tadi membuat sebuah room, kemudian ada undangan. Nah, undangan itu yang di-share ke Google Classroom. Perlu screenshot dalam roomnya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Kalau mau diberikan baik hati ini. Nanti kan saya pakainya rubrik. Oke. Penilaiannya rubrik. Jadi mengirimkan, mengumpulkan tugas, tapi bukan link, nilainya 50. Oh ya. Mengumpulkan tugas isinya link. Oke. 70. Oh ya. Mengumpulkan tugas, linknya bisa diklik, bisa untuk benar-benar masuk ke ruangannya, yaitu 80. Outstanding 90 atau 100 ketika Bapak Ibu melengkapi dengan gambar, melengkapi rekaman, saya sudah melaksanakan ini gitu. Itu nilainya 100. Oh ya, oke. Jadi di rubrik ya bagusnya pakai di Google Classroom memang pakai rubrik seperti ada level-levelnya. Jadi kalau siswa ingin mendapatkan, saya ingin dapat nilai 100, ya sebenarnya nilai 100 tuh harus mendapatkan seperti apa, harusnya tidak diberitahukan. Tapi harusnya kita sudah mengira ketika kita sudah melewati tahap ini, dan melebihi dari tahap ini, ya berarti kita layak untuk dapat nilai 100 di rubrik. Oke, siap. Nanti kita tulis di penugasan kelas. Pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi kita dari Bu Khotimatul Husnah. Ingin bertanya, yang pertama, hal apa yang harus diantisipasi di awal agar Vicon berjalan lancar? Kemudian yang kedua, mungkinkah mengkombinasikan antara asinkronus dan sinkronus sebagai upaya mengatasi ketidaklancaran sinkronus? Oke, baik. Terima kasih Bu Khotimatul. Pertanyaannya bagus sekali. Iya. Yang pertama, apa yang harus diantisipasi di awal agar Vicon berjalan lancar? Kalau kita ya lebih baiknya sebelum mulai Vicon pastikan perangkat kita sudah oke ya. Misalnya kita pakai laptop atau smartphone ya, smartphone dalam kondisi yang baik, handphone sudah tercas, laptop juga sudah dalam Windows sudah baik, itu standar ya. Kemudian yang selain itu yang kita pastikan ya koneksi kita stabil, itu persiapan kita, dan menggunakan headset. Nah, menggunakan headset itu menggunakan headset itu udah kalau menurut saya harga mati. Jadi harus mendapatkan kualitas suara yang terbaik. Jadi tidak harus headset atau mikrofon yang canggih-canggih atau yang kelihatan bagus ya, kayak yang kita coba pakai. Kelihatan bagus tapi nggak bagus benar ya, kelihatan bagus. Cukup menggunakan headset bawaan dari HP aja udah bagus sekali. Ya, itu persiapan kita untuk mengantisipasi supaya tidak jadi kegagalan ya. Kalau kami di LPMP ini ya ada tambahan backup di koneksi internet. Jadi selain pakai bawaan LPMP, WiFi seperti ini, juga hostnya udah siapkan tethering HP. Begitu ada masalah backup langsung jalan. SOP-nya ada, SOP-nya sudah ada. Tapi kalau Bapak Ibu ya sudah cukup lah. Ya.
penting koneksi udah lancar ya udah cukup. Nah yang kedua tadi mungkin kan mengkombinasikan asinkronus dan sinkronus ya seperti yang sedang kita laksanakan ini kan. Ini sinkronus ketika Bapak Ibu hadir di sini. Menjadi asinkronus ketika Bapak Ibu menonton rekamannya. Dan asinkronusnya ini bisa bertahun-tahun ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran daring tatap muka menggunakan StreamYard, Zoom atau meeting yang direkam, kemudian rekamannya disimpan di YouTube. Video ini kan akan selalu bisa dipakai. Ya kan, materi ini akan valid selama kurikulumnya masih sama. Nah, jadi tahun depan materi sinkronus ini bisa menjadi asinkronus untuk adik kelasnya atau teman-teman peserta yang tidak bisa hadir pada saat ini. Kayak gini kan yang hadir sekitar 25 orang, padahal peserta kita 80. Nah, yang 65 itu kan berarti menonton ini secara asinkronus, tidak secara langsung. Jadi istilah sinkronus dan asinkronus itu ya tinggal real time apa enggak gitu aja. Dan bisa menjadi asinkronus kalau ini kita rekam dan tersimpan dan bisa diakses kapanpun dimanapun. Oke. Begitu Pak Doni dan siap Bu Husna. Oke Pak Abi, mungkin ada kata-kata terakhir ya. Kata pamungkas untuk materi Vicon ini. Baik Bapak dan Ibu, sekarang Vicon itu bukan sesuatu yang canggih, jadi Bapak Ibu sudah wajib menguasainya, teknologinya, bukan aplikasinya ya, karena aplikasinya berganti setiap saat. Kemarin Webex, kemudian Zoom, kemudian Meeting, Teams, mungkin nanti apa ada lagi Steamnya, nanti ada apalagi tadi yang Discord ya, semuanya intinya sama. Jadi mendaftarnya juga sama, langkah-langkahnya seperti itu, membuat room juga seperti itu, kemudian pengelolaan di dalamnya juga kurang lebih sama. Menu-menu yang tadi ada di Zoom juga di Webex juga ada, di Teams dan yang lainnya juga kurang lebihnya sama. Jadi kemampuan guru untuk membuat sebuah atau melaksanakan tatap muka daring berbasis aplikasi apapun itu sudah wajib dikuasai. Begitu mungkin Pak Doni. Oke, terima kasih. Keren banget. Kita kasih terus berapa bilang. Tidak sengaja kita ngobrol 90 menit lalu jam setengah. Ini boleh durasi makannya juga. Nggak terasa ya. Jadi baru satu bab tentang Vicon ya. Satu ceruk dari banyak ceruk di PJJ ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu kalau suka dengan moda bincang-bincang seperti ini dalam satu sesi latihan, nanti boleh sampaikan feedback di komentar atau di grup WA. Nanti kita bisa lakukan lagi untuk materi yang lainnya. Oke, waktu sudah menunjukkan kita harus berpisah. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat Pak. Dimatikan dulu. Oke, end broadcast dulu. Oke, siap. Bapak Ibu kita end broadcast ya. Iya.